Kita semua pasti merasa kalau sekarang mudah kali dapat informasi apapun itu. Kepikiran nggak gimana caranya? Gampang, dari HP. Tinggal dibuka, scrolling, ngeklik info, langsung muncul semua apa yang mau kita tahu dan yang nggak kita mau tahu pun juga muncul dengan sendirinya. Tapi coba kita bayangin, di balik kemudahan yang ada, masih ada di daerah-daerah Aceh besar yang lokasinya itu nggak terlalu jauh dari Banda Aceh. Namun masih kesusahan untuk dapat fasilitas membaca. Padahal membaca itu sangat penting. Karena kalau dibilang soal literasi mah bukan cuma soal baca-baca buku aja, tapi ini juga soal bangun pola pikir, kebiasaan, bahkan masa depan supaya lebih terarah dan lebih baik. Tahu nggak, di Aceh besar sendiri pun sebenarnya budaya baca udah ada dari dulu. Coba kita ingat-ingat lagi, tradisi Aceh itu kental dan dekat kali sama yang namanya ilmu dan budaya tulis-menulis. Dimulai dari hikayat, manuskrip kuno, sampai kitab-kitab warisan ulama Aceh. Jadi kalau dibilang orang Aceh itu dahulu nggak ada literasinya, jelas sangat besar. Karena masyarakat Aceh dari dulu udah dekat sama yang namanya literasi. Nah, ada tapinya, itu dulu. Kalau sekarang, makin kesini tantangannya makin berat karena kemudahan akses informasi dari internet ini. Lah, tadi katanya mudah dapat informasi, berarti makin gampang dong, dari HP bisa, kok jadi tantangan pula? Iya, internet emang membantu, tapi kalau nggak diimbangi sama minat untuk membaca, ya kita bakal asik nge-scroll sampai lupa waktu. Percayalah, mana ada sempat itu untuk baca buku atau membaca apapun itu. Nah, disinilah peran perpustakaan itu jadi penting. Banyak orang mikir perpustakaan itu cuma bangunan yang dipenuhi sama rak-rak buku aja. Padahal sebenarnya kehebatan perpustakaan lebih dari itu. Di Aceh besar, perpustakaan baik yang formal maupun yang komunitas, itu bisa jadi ruang belajar, ruang berkumpul, bahkan bisa jadi ruang untuk tumbuh sebuah harapan. Karena coba kita bayangin, misalnya ada seorang anak SMP yang tinggal di Indrapuri atau di Long. Mungkin sedikit kesusahan untuk dapat akses internet yang lancar, tapi dia bisa dapat inspirasi dari satu buku cerita atau biografi yang dia baca. Disitulah muncul benih-benih mimpi, impian, dan itu nggak ternilai harganya. Tapi masalahnya, minat baca masyarakat di Aceh besar itu tergolong masih rendah. Menurut survei nasional aja, Indonesia secara umum punya indeks literasi nasional yang sangat rendah. Nah, apalagi kalau di daerah, tantangannya bisa double, berkali-kali lipat. Kenapa? Karena ada yang fasilitas perpustakaannya masih terbatas, ataupun ada juga karena mindset orang-orang di sekitar kita yang masih Ngapain baca buku kalau bisa cari di Google? padahal mah jelas beda lah ya. Google itu ngasih jawaban yang sangat cepat. Sedangkan kalau baca buku, itu ngajarin kita supaya bisa mikir yang mendalam dan lebih terstruktur. Kalau kita bicara tentang Aceh besar, pastinya nggak bisa lepas sama potensi alam dan budayanya. Dimulai dari Gunung Selawak sampai Pantai Lok Nga, semuanya tampak indah. Tapi coba kita bayangi, keindahan ini nggak akan bisa dijaga dan dikelola dengan baik kalau generasi muda nggak dibekali soal ilmu dan wawasan tentang menjaga lingkungan. Pada dasarnya, literasi itu kunci. Anak muda di Aceh besar butuh bahan bacaan, tempat belajar. Supaya apa? Ya, supaya mereka-mereka ini bisa kelola potensi daerahnya. Entah itu lewat teknologi, ekonomi kreatif, bahkan dari pengembangan lokal pun juga bisa. Jadi literasi itu bukan cuma teori-teori yang sering dianggap gak berguna, tapi juga sebagai bekal hidup buat kedepannya. Nih, ada yang menarik. Sekarang udah mulai banyak gerakan literasi di Aceh besar. Misalnya ada komunitas yang bikin perpustakaan mini di kampung dan hadirnya layanan pustaka keliling ke sekolah-sekolah dengan mobil perpustakaan keliling. Walaupun sederhana, tapi dampaknya sangat berpengaruh. Kenapa? Bayangin aja anak-anak yang biasanya cuma main bola atau main HP aja di rumah, tiba-tiba jadi penasaran sama buku cerita. Dari situlah muncul kebiasaan baru. Nah, kalau kebiasaan membaca udah tertanam sejak dini, kedepannya bakal mudah untuk cetak generasi yang kritis dan cerdas. Apalagi lokasi Aceh besar ini dekat sama kota Banda Aceh. Sangat strategis posisinya. Banyak mahasiswa Aceh besar yang berkuliah di Universitas Syah Kuala, Universitas Islam Negeri Araniri, dan kampus lainnya di Banda Aceh. Jadi perpustakaan dan gerakan literasi di Aceh besar bisa menjadi jembatan buat nyambungin pendidikan yang formal sama kebutuhan masyarakat di kampung-kampung. Karena nggak semua orang bisa selalu ke kota kan? Nah, perpustakaan di daerah bisa jadi solusi buat akses ilmu ke mereka semakin dekat dan terjangkau. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita mau literasi di Aceh besar itu hanya jalan di tempat atau mau ikut gerak supaya makin maju? Karena kalau kita pengen Aceh besar berkembang, kita perlu bahkan butuh generasi yang bukan cuma pinter main HP aja, tapi juga punya wawasan yang luas dari membaca buku. Kita butuh masyarakat yang kritis, bisa bedain mana berita yang fakta dan mana berita yang hoax, dan bisa ngambil keputusan yang bijak buat diri sendiri dan lingkungannya. Ya, itu semua nggak bisa dicapai kalau minat baca masih dianggap hal yang sepele. Jadi,
Ayo mulai dari diri kita sendiri dulu. Mulailah membaca. Gak harus langsung baca buku tebal beratus-ratus halaman. Pasti terkejut batin, stres yang ada. Habis itu nyerah, berhenti membaca. Jangan langsung yang tebal. Mulai aja dari yang kecil. Baca 10 menit sehari, tukaran buku sama kawan, atau mampir ke perpustakaan terdekat di Aceh Besar dan berjelajahlah di sana. Nikmati suasana membacanya, karena di setiap halaman yang kita baca, itu sebenarnya bukan cuma nambah ilmu, tapi juga nambah peluang. Peluang buat mimpi jadi lebih tinggi, peluang buat hidup lebih baik, dan peluang buat Aceh Besar punya masa depan yang lebih cerah.